Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Nadi Fazian Sidik dari IPB University, Sekolah Vokasi Jurusan Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan, dan saat ini ada di semester 4. Dan saya kali ini akan menjawab beberapa pertanyaan untuk menjadi calon dari Google Student Ambassador di tahun 2026 kali ini. Oke, untuk pertanyaan pertama adalah apa yang paling kamu suka dari inovasi teknologi dan budaya perusahaan Google? Mengapa menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik bagimu untuk menyalurkan antusiasme di kampus? Nah, saya sangat mengagumi bagaimana Google menciptakan ekosistem yang inklusif, di mana teknologi rumit menjadi alat yang sederhana dan produktivitas harian. Jadi bagaimana alat-alat yang seharusnya dimengertinya terlalu rumit, terlalu kompleks, dan terlalu maju teknologinya, dengan adanya Google bisa lebih sederhana untuk dicerna oleh masyarakat. Dan juga menjadi Google Student Ambassador adalah platform strategis bagi saya untuk menyalurkan pengalaman saya juga sebagai social media assistant atau sebagai content writer yang dulu pernah saya alami dan jalani. Juga saya ingin mengubah persepsi manusia terhadap teknologi Google dari sekedar mesin pencari menjadi alat bantu kreatif yang bisa menjadi wadah untuk kreativitas dan juga inovasi bagi kaum pemuda saat ini. Terus pertanyaan yang kedua, bayangkan kamu membuat sebuah acara Touch and Chill, ngobrol santai soal teknologi di kampus. Tujuan acara ini adalah untuk membantu mahasiswa melepas penat sambil mengenai teknologi atau produk Google. Sebutkan satu kegiatan interaktif yang akan kamu rancang agar acara ini berkesan dan mendorong interaksi sesuai dengan teknologi Google. Maka saya akan merancang Google Lens, The Heritage Hunt. Nah, ini mekanismenya tentang apa? Jadi mahasiswa tidak hanya duduk mendengarkan seperti seminar yang memang pematerinya hanya mengobrol dan cuma menyampaikan informasinya di depan, sementara audiensnya hanya mendengarkan duduk di bawah. Namun peserta harus menemukan objek spesifik di sekitar wilayah seminar atau wilayah acara untuk menggunakan fitur visual search di Google Lens untuk mendapatkan fakta tersembunyi. Jadi mereka akan menyoroti satu objek atau dua objek, dan nanti mereka akan mencari morfologinya, fisiologinya, historinya, dan lain sebagainya dari benda yang mereka amati. Lalu nanti interaksinya bisa melatih kemampuan bahasa Inggris juga menyiapkan teka-teki dalam bahasa Indonesia, juga menguji dan juga memberikan informasi yang lebih untuk histori, fisiologi, dan morfologi yang memang mereka cari di sekitar wilayah seminar. Lalu outputnya nanti akan ada konten naratif singkat menggunakan CapCut atau Canva untuk merangkum informasi yang sudah mereka observasi pada acara tersebut menggunakan Google Lens. Lalu pertanyaan ketiga, setiap orang pasti memiliki pengalaman di mana mereka harus berpikir out of the box untuk menyelesaikan sebuah masalah atau mencapai sebuah goal. Ceritakan contoh masalah yang pernah kamu hadapi dan bagaimana kamu menyelesaikan dengan cara kreatif. Nah, contoh masalahnya adalah saat saya menjadi koordinator desain di EduDatage 2025. Nah, saya mengambil langkah berani dengan beralih dari sekedar postingan informatif menjadi interaktif storytelling. Mungkin beberapa terkait konten perlombaan hanya menginformasikan bahwa lombanya harus ada di mana, kapan, dan seperti apa. Namun saya menyelipkan informasi-informasi yang inklusif untuk tidak hanya mereka ikut lomba, namun ada output tersendiri, mereka bisa tahu tentang hal ini, hal itu, dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi kreativitas saya pada saat masalah tersebut. Dan terakhir, jika kamu terpilih sebagai Google Student Ambassador, momen atau pencapaian apa yang akan paling membuat kamu bangga dalam 3 bulan pertama? Apa dampak yang ingin kamu ciptakan di dalam dan luar kampus? Nah, dampaknya nanti internal akan mengoptimalkan Google Workspace untuk mahasiswa bisa berkolaborasi dan organisasi secara sistematis. Dan juga eksternalnya, saya ingin menciptakan dampak literasi yang luas bagi Kabupaten Bogor atau Kota Bogor yang di sekitar saya untuk bisa menggunakan Google Workshop dan juga Workspace dan juga beberapa dari fitur Google juga untuk bisa menjadi skala literasi nasional maupun provinsi di wilayah-wilayah saya. Oke, cukup sekian untuk jawaban saya, kurang lebihnya dan juga ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.